Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu yakum, melanjutkan pembahasan Kitab Prinsip Dasar Islam halaman 51. Masih berkenaan tentang asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Pada paragraf yang kedua, pengambilan sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua bukti. Pertama, sesembahan-sesembahan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah sedikit pun. Karena konsekuensi daripada uluhiyah adalah ibadah. Karena mereka adalah makhluk. Tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat menolak bahaya, tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah. Padahal mereka itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat memberi manfaat serta tidak kuasa mematikan dan menghidupkan, juga tidak pula membangkitkan. Surat Al-Furqan ayat 3. Jadi ayat ini adalah untuk membantah mereka. Membantah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah dari makhluk-makhluk yang ada. Nah, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini seperti tidak menciptakan, kemudian menolak bahaya, memberikan manfaat, tidak kuasa menghidupkan dan juga membangkitkan. Ini semuanya adalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang Allah yang disembah selain Allah itu semuanya adalah makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 22-23, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Makanya mereka itu makhluk, ya tentu saja tidak bisa berkuasa,
Justru merekalah sebagai makhluk Allah itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa maka sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal demikian. Ya. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai suatu saham atau peran pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan olehnya memperoleh syafaat. Nah, ini dalil jelas bahwasanya syafaat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada yang berhak menerima syafaat. Jadi syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala diberi syafaat. Di antaranya seperti ini, yaitu yang mentauhidkan Allah. Di antara salah satu tanda bahagianya seseorang itu apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik al-qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Kemudian beliau menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamati, orang yang paling bahagia dengan yang bersyafaat, syafaat dariku adalah orang yang melafadzkan la ilaha illallah khalisan bi qalbihi, atau kama qala Nabi SAW, yaitu ketika dia melafadzkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan sangat-sangat ikhlas sekali, kemudian mempelajari daripada kalimat la ilaha illallah tadi, khalisan, sangat ikhlas sekali di dalam hatinya. Ketika dia melafadzkan la ilaha illallah, di antara salah satu ilmunya adalah ikhlas. Itu yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, yaitu orang-orang yang bertauhid. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan dan berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, bahkan berhala itu tidak dapat memberi pertolongan kepada dirinya sendiri. Yaitu sangat jelas sekali bahwasanya mereka itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong yang lain. Surat Al-A'raf ayat 191, 192. Apabila demikian keadaan berhala-berhala itu, maka sungguh sangat bodoh, batil dan zalim apabila menjadikan mereka sebagai ilah, sesembahan dan tempat meminta pertolongan. Kemudian yang kedua, sebenarnya orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb, pencipta, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Ini secara rububiyah saja, enggak sampai uluhiyah. Mereka pun mengakui bahwa hanya Allah yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat memberinya perlindungan. Tidak ada yang dapat memberinya perlindungan. Dan hal ini mengharuskan pengesaan uluhiyah, penghambaan, seperti mereka mengesahkan rububiyah ketuhanan Allah. Makanya mereka tidak dikatakan sebagai muslim karena mereka tidak bertauhid uluhiyah. Makanya kenapa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan pada kita tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu adalah untuk memudahkan
supaya kita mudah dalam memahami Allah, bukan memahami zat Allah, bukan. Zat Allah hanyalah Allah yang tahu, dan Allah pun juga tidak jelaskan pada kita bagaimana cara tauhid yang benar dan mudah. Tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Namanya orang mengakui biasanya juga dituntut untuk melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, ini yang diseru Allah Subhanahu wa taala manusia, ya, seluruhnya beribadahlah hanya kepada Rabbmu yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang yang sebelummu. Makanya sebelumnya yaitu Nabi Adam, kemudian nanti di akhir zaman orang yang paling akhir, ya, mereka itu adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui atau tidak, ya, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hal itu hanya perlu pengakuan, yaitu berupa keimanan pada Allah. Agar kamu bertakwa, ialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air, yaitu hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Sekarang yang lagi rame duku. Duku mana itu? Duku Palembang ya. Iya. Cuman selama di Jakarta saya belum pernah lihat duku itu isi dalamnya merah. Pernah lihat antum? Perasaan di Facebook itu foto-foto banyak banget duku warnanya merah. Isinya gitu. Nah, ya, buah yang paling cepat busuknya itu salak. Salak. Nah, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 21, 22. Nah, ini adalah dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Makanya ketika seorang itu mengakui tauhidullah secara rububiyah, maka selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Karena ketiga tauhid ini intinya di situ, tauhid uluhiyah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ahlussunnah menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tetapkan atas diri Allah, baik itu berupa nama-nama maupun sifat-sifat Allah, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa menjelaskan Allah tentang dirinya, ya Allah sendiri. Di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang Allah apa adanya yang datang dari Allah, tanpa menambah dan tanpa mengurang. Kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga menerangkan demikian, tidak menambah dan tidak mengurang. Dan tak ada satupun keterangan itu tentang zat Allah, dalam artian bagaimana bentuk Allah dan lain sebagainya, itu tidak ada. Ya.
Yang ada adalah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah dan tidak boleh ditakwil. Takwil itu sering saya sampaikan di dalam majelis-majelis akidah. Bahwasanya takwil itu adalah satu metode yang salah. Ya, metodenya salah, prosesnya salah, hasilnya juga salah. Takwil ini kalau yang dimaksud adalah tafsir itu beda lagi. Makanya Nabi SAW mendoakan ya, salah seorang sahabat, alimhu at-ta'wil, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia, pahamkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir. Maka ta'wil ya, arti yang kedua ini yang betul, yaitu tafsir. Bukan ta'wil, kalau ta'wil itu banyak sekali kemungkarannya. Merubah ini, merubah ini, merubah ini, yang secara bahasa itu akan memberikan benturan kepada makna secara bahasa yang lain. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad. Al-Layth bin Sa'ad ini adalah faqihnya Mesir waktu itu, sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i ke Mesir. Makanya sebelum beliau ke Mesir, Al-Imam Syafi'i itu, beliau mempelajari fikihnya Al-Layth bin Sa'ad. Supaya ketika fatwa-fatwa beliau itu yang menyelisihi daripada Al-Layth bin Sa'ad itu tidak didemo sama penduduk Mesir. Itu diantara fikih dakwah. Kemudian Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah, mereka semua menjawab amirruha kama ja'at bila kaif. Yang ini menunjukkan bahwasanya murninya akidah mereka dan manhaj mereka, para salafus saleh. Perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah seperti datangnya dan janganlah engkau persoalkan, jangan engkau tanya tentang bagaimana sifat itu. Makanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sejatinya adalah tugasnya iman, tugasnya hati, bukan tugasnya akal. Karena betapa banyak nanti bertentangan dengan akal. Bahkan sangat banyak sekali syariat-syariat Islam ini, ayat-ayat tentang Allah, ayat-ayat tentang hari kiamat itu banyak sekali yang tidak masuk akal. Ya. Nah, ini perkataan yang sangat indah sekali dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah. Ini perkataan dan kaidah yang sangat besar tentang asma wa sifat. Ya. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala ya, menjelaskannya dan menulisnya di kitab beliau, Lum'atul I'tiqad. Ya. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Ini benang merahnya di sini. Apa-apa yang dimaksud oleh Allah. Kalau masalah asma wa sifat ya. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Iya. Nah, inilah kaidah besar para jamaah sekalian dalam memahami asma wa sifat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan manhaj salaf dan para imam ahlus sunnah adalah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan atas diri Allah dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah tanpa tahrif dan ta'til. Makanya
Di antara kelanjutan daripada kaidah dalam memahami asma wa sifat itu adalah memahaminya tanpa tahrif. Allah Mu'atul I'tiqad bukan Ibnu Rajab ya, afan, Ibnu Qudamah. Tahrif atau takwil yaitu merubah lafaz nama dan sifat atau merubah makna atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Makanya ketika ahli bid'ah itu menyelewengkan, merubah nama dan sifat, maknanya yang sebenarnya, itu bertentangan dengan lughah al-Arabiyah. Ya, contoh, istawa itu diselewengkan maknanya menjadi istaula. Istaula dengan istawa itu beda jauh. Istawa dengan istaula secara bahasa itu tidak sama. Jauh sekali maknanya. Bainas sama was sumur. Apalagi sampai 50 meter. Iya. Jadi istawa dengan istaula itu kalau nggak bisa masuk bahasa Arab. Bertentangan dua-duanya ini gitu loh. Sehingga ketika seorang meniti jalan takwil dengan cara seperti ini, tidak akan menemukan apa? Jalan keluar. Iya. Dan istawa itu maknanya bukan istaula. Iya. Atau ta'til. Ta'til itu adalah menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah. Nah, ini malah kurang ajar kepada Allah. Allah menjelaskan tentang dirinya sebanyak ini dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian datanglah ahli ta'wil mengingkari itu semuanya. Subhanallah, ini kan kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Selesai masalah. Sehingga orang yang mu'attilah, makanya Syekhul Islam menulis tentang Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah itu ada 4 jilid. Itu adalah membantah orang-orang mu'attilah. Orang-orang Syiah dan orang-orang mu'attilah yang menafikan sebagian sifat-sifat Allah. Ajib gitu. Allah menerangkan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Ini nama-namaku, ini sifat-sifatku. Kemudian datang orang-orang setelah zaman salaf, ya, mengingkari itu semuanya, subhanallah. Iya. Makanya sifat 20 itu justru menyetujui daripada apa? Pembatasan sifat ini. Nah, kalau sekiranya kita mendapatkan hadis bahwasanya innalillahi tis'an wa tis'ina isman faman ahsaha dakhala jannah, para ulama kemudian menjelaskan bahwasanya hadza laisa lil hasr. 99 nama ini bukan untuk pembatasan. Nyatanya kalau kita lihat nama-nama dan sifat-sifat Allah itu lebih daripada 99 yang hanya Allah yang tahu. Mungkin diantaranya mungkin antum bisa merujuk kepada fikih asma wa sifat karya Syekh Abdul Razak, ya. Fikih asmaul husna karya Syekh Abdul Razak itu lebih dari 100 malah, ya. 99 itu termasuk Allah itu juga nama, kan berarti 100 lebih, ya toh. Biasanya kalau antum lihat di Al-Quran cetakan Indonesia yang bukan dari Saudi Arabia, itu biasanya kan di covernya itu ada Asmaul Husna. Asmaul Husna itu 99 itu selain daripada nama Allah. Nah, kalau ditambah dengan nama Allah berarti 100. Betul lah para ulama mengatakan hadza laisa lil hasr. Ini bukan untuk pembatasan. Kalau dibatasi Allah sampai di situ berarti Allah itu kurang. Nah, ini subhanallah, maha suci Allah. Perbedaan antara tahrif dengan ta'til ialah bahwa ta'til itu mengingkari atau menafikan makna yang sebenarnya yang dikandung oleh satu nas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Iya. Dan itu suatu sangat ajib sekali. Nah inilah para jamaah sekalian.
Sebuah kesesatan itu jelunturungnya itu malah lebih bahaya lagi. Apa itu? Ta'til itu mengingkari atau meniadakan nama dan sifat Allah. Nah, ketika dia meniadakan kemudian juga mengingkari nama Allah, maka dia akan mengingkari dalil. Ini lebih berbahaya lagi. Contoh, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir waktu itu, kafir Quraisy, ma'arafna ar-Rahman. Ar-Rahim ya. Ya, Rahman. Kami tidak mengetahui Ar-Rahman itu siapa. Padahal Ar-Rahman itu nama Allah. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali untuk melanjutkan nulis itu. Sehingga para ulama mengambil faedah dari kejadian ini. Siapa yang mengingkari satu nama Allah saja maka dia kafir. Seperti itu. Kenapa? Karena gak mungkin Allah itu diingkari nama-nama dan sifat-sifatnya gitu. Kemudian tahrif ialah merubah lafadz atau makna dari makna yang sebenarnya yang terkandung dalam nas tersebut, terutama bahasa Arab juga. Ya. Makanya apa? Takwil itu merusak bahasa Arab sebenarnya. Ya, merusak bahasa Arab. Secara bahasanya demikian. Ya. Tanpa tahrif, ta'til dan serta tanpa takyif dan tamthil. Nah, takyif apa itu? Menerangkan keadaan yang ada pada sifat atau mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu, atau menentukan hakikat dari sifat Allah seperti menanyakan bagaimana Allah itu bersemayam. Ya, bagaimana Allah itu bersemayam. Dan yang sepertinya adalah tidak boleh bertanya tentang kaifiat sifat Allah, karena berbicara tentang sifat sama juga berbicara tentang zat. Ya. Makanya kalau antum membaca kitab-kitab yang membahas tentang Asmaul Husna itu tidak ada yang berbicara lebih dalam lagi tentang nama itu. Ya. Karena jelunturungnya nanti juga itu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat yang yang kita tidak mengetahui kaifiatnya. Begitu juga kita tidak tahu karena kaifiatnya, sifat-sifatnya. Dan hanya Allah yang mengetahui dan kita wajib mengimani tentang hakikat maknanya. Makanya tadi dikatakan para ulama, Al-Auza'i dan seterusnya, Imam Malik bin Anas, Al bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, amirruha kama ja'at bila kaif. Selesai. Ya. Kalau sekiranya para jamaah sekalian manusia itu membebani diri untuk mengetahui zat-zat Allah Subhanahu wa taala, mampu tidak? Demi Allah tidak mampu. Nah justru itu Allah tidak membebani dengan adanya tidak menjelaskan tentang zat Allah dalam nama-nama dan sifatnya itu. Justru itulah kemurahan Allah, kemudahan dalam tauhid, supaya apa? Manusia itu mudah dalam memahami Allah dan mudah dalam melaksanakan bagaimana mentauhidkan Allah, tidak pembebanan. Kita saja tanpa pembebanan itu aja tidak mau, apalagi dikasih beban gitu, para jamaah sekalian. Nah, kemudian tamthil sama dengan tasbih. Makanya ahli bidah memberikan laqab atau gelar kepada ahlu sunnah itu mujassimah musyabbihah. Mujassimah, yaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Lihat syarah aqidah wasitiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syarah aqidah wasitiyah Syekh Muhammad Khalil Hirras.
Syekh Muhammad Khalil Hirras ini salah seorang ulama Mesir. Yang dahulunya dia seorang sufi. Seorang sufi yang biasa mereka mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian Allah memberikan hidayah sunnah kepada beliau, kemudian bertaubat, bertaubat, kemudian belajar lebih dengan manhaj salaf. Akhirnya beliau mensyarah ini. Salah satu seorang ulama Mesir. Ya. Tahqiq oleh Alawi As-Saqaf. Ini Alawi As-Saqaf ini, Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf ini salah satu musyrif atau pembimbing di website Ad-Durar As-Saniyah. Ad-Durar As-Saniyah. Ya. As-Saqaf itu adalah As-Segaf kalau di Indonesia. Ini salah satu Habib Salafi. Kalau di kita itu ada Ustaz Salim Al-Muhdar. Itu saya kenal beliau tahun 2010. Masya Allah. Ya. At-Tanbiyat al-Latifah ala ma ahtawat alaihi aqidah al-wasitiyah. Kemudian oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian tahqiqnya oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian Al-Kawashif Al-Jaliyah an Ma'anil Wasitiyah oleh Syekh Abdul Salam Abdul Aziz As-Salman. Ya. Kemudian menetapkan tanpa tamthil, menyucikan Allah tanpa ta'til, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah menerangkan apa-apa yang menjadi kesamaan dalam tanda kutip nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluk itu, maka kaidah besarnya ini. Laisa kamitslihi syai'un. Jelas sekali. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sangat mudah sekali dalam memahami akidah. Karena mereka tidak membebani diri sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan nuhina 'anit takalluf. Kami dilarang oleh Nabi SAW untuk membebani diri. Makanya keempat ini yaitu tahrif, ta'til, takyif, tamthil, ini semuanya membebani diri yang tidak Allah perintahkan dan tidak diperintahkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini out of the box syariah. Jadi ini tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, merupakan bantahan terhadap golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sedangkan lafaz ayat wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, adalah bantahan terhadap orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. Jelas sekali para jamaah. Akidah Islamiyah sangat mudah, sangat jelas dan penuh berkah. Iya. Karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu agama yang sempurna dan indah. Kenapa demikian? Karena Islam datang dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka itu tidak mentadaburi itu? Sekiranya kalau mereka itu mendapati segala sesuatunya tentang Islam ini datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Maka mereka akan mendapati apa? Perbedaan yang begitu banyak. Ya untungnya Islam ini datang dari Allah yang maha sempurna, indah, sempurna. Makanya dengan ketika kita mempelajari akidah ini supaya bisa mentauhidkan Allah dengan sebaik-baiknya. Dan sehingga kalimat terakhir kita ketika akan mati adalah la ilaha illallah. Nah, kemudian yang B, makna la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah.
Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah dan kesalahan tersebut menyebar luas. Kesalahan tersebut antara lain yang pertama, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah tanpa bihaqqin. Ya. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Padahal makna tersebut rancu karena dapat berarti bahwa setiap yang diibadahi baik dengan benar maupun salah adalah Allah. Ya. Nah, ini salah besar. Kemudian yang kedua, menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal makna tersebut merupakan bagian daripada makna la ilaha illallah dan penafsiran itu masih berupa tauhid rububiyah saja sehingga belum cukup. Inilah diyakini juga oleh orang-orang musyrik. Ya. Kemudian yang ketiga, menafsirkan la ilaha illallah la hakimiyata illallah. Tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya bagi Allah saja. Padahal pengertian ini juga tidak cukup karena apabila mengesahkan Allah dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha kuasa saja, lalu berdoa kepada selain Allah atau menyimpangkan tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Nah inilah para jamaah sekalian, apa faedahnya kita mengetahui kesalahan tafsiran ini? Ya supaya kita mengetahui mana yang benar. Ya, seperti itu. Iya. Kalau la ma'buda illallah, padahal tinggal sedikit kasih apa? Bihaqqin. Ya. Tidak diibadahi kecuali Allah, padahal makna tersebut rancu karena dapat berarti bahwa setiap yang diibadahi baik dengan benar maupun salah adalah Allah. Padahal tauhid bertentangan dengan itu. Dan ibadah, semua ibadah ya itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau la khaliqa illallah ini bagian, bukan intinya. Kalau intinya adalah ma'bud, ibadah. Sementara khaliqa itu adalah salah satu daripada tiga tauhid itu tadi, rububiyah saja. Pun juga bukan semuanya. Kan tauhid rububiyah itu kan ada tiga. Memberi pencipta, mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta, memberi rezeki dan mengatur. Nah, tauhid tafsir yang kedua ini malah semakin jauh dari panggang. Karena dia hanya mengakui dari segi rububiyah saja, uluhiyahnya malah nggak dapat sama sekali. Kemudian yang ketiga, inilah yang disebut dengan tauhid hakimiyah. Ya, wallahu alam siapa pencetus daripada tauhid ini. Kemudian yang C, syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, dari mana para ulama itu menjelaskan tentang bahwasanya la ilaha illallah itu ada syaratnya, ada rukunnya. Itu yang disebut dengan at-tatabbu' wal istiqra'. Penelitian. Penelitian terhadap dalil-dalil. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui arti daripada kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sembahan ya ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Maka kita harus mengilmui la ilaha illallah ini. Mengulang-ulang. Supaya kita betul-betul akhir hidup kita adalah la ilaha illallah itu kata terakhir. Dan Allah mudahkan untuk melafadzkan itu. Kalau itu yang terakhir yang kita lafadzkan dengan mudah, subhanallah, udah. Beruntung nanti di kuburan dan di akhirat kelak. Beruntung. Allah Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Melainkan mereka yang mengakui kebenaran sedang mereka orang-orang yang mengetahui. Surat Az-Zukhruf ayat 86.
Yang dimaksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sedangkan maksud dari sedang mereka orang-orang mengetahui adalah ya, mengetahui dengan hati mereka tentang apa yang diucapkan dengan lisan. Makanya para jamaah sekalian, kitab-kitab akidah itu tidak ada kitab-kitab yang berjilid-jilid banyak. Ya. Saya pernah sewaktu masih di Saudi itu masuk pada maktabahnya Syekh Ali Al-Jum'ah, bukan Ali Jum'ah ya. Beliau sudah wafat rahimahullah ta'ala. Jadi ketika saya masuk, kalau tidak salah ya maktabah beliau itu sebesar musola kita ini. Ya, sebesar musola kita. Ketika saya masuk, bagian kanan itu cuman 5 rak. Cuman 5 rak itu berisi tentang kitab-kitab akidah. Paling pol jilidnya itu cuman 3 atau 5. Itu akidah. Nah selainnya seperti hadis, usul fikih, fikih dan lain sebagainya itu berjilid-jilid. Kemudian saya waktu itu juga berpikir ternyata ilmu akidah, ilmu tauhid itu mudah. Mudah sekali. Berbeda dengan fikih yang begitu banyak sekali pendapat para ulama. Bisa jadi dalam satu permasalahan itu pendapatnya ada 3 sampai 6 sampai 8. Tapi kalau akidah mereka satu kata. Terutama mereka-mereka yang belajar kepada orang-orang yang sanadnya menyambung kepada Nabi SAW. Itu pada sahabat juga. Dan tentu saja ketika mereka membawakan daripada akidah ini ada riwayatnya. Sehingga ketika riwayat ini diperiksa, oh riwayat ini tidak sahih, oh riwayat ini sahih, itulah yang secara terperinci maksudnya bersanad. Ya. Dalam hadis saya dari sahabat Uthman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, maka ia masuk surga. Maknanya apa? Pertahankanlah dan bawalah kalimat la ilaha illallah ini sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kita betul-betul membawa la ilaha illallah ini sampai mati, keimanan kepada Allah sampai mati. Kemudian syarat yang kedua, al-yakin. Yakin yaitu yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah, tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghaira syakin fiha illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadatnya itu, melainkan ia masuk surga. Ya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, idhab bina'alayya hataini faman laqita min wara'i hadha al-haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Pergilah dengan membawa kedua sandalku ini. Na'layya, itu aslikan na'laini. Kemudian kenapa dikasih hataini? Hataini ini kan adalah mu'annats. Kaidahnya apa? Bahwasanya setiap yang berpasangan itu adalah mu'annas. Telinga, mata, tangan, kaki, itu semuanya yang
pasangan dalam bahasa Arab itu adalah mu'annas. Ya, makanya memakai hata ini. Kalau bukan mu'annas makanya hadzaini. Inna alayya hadzaini. Kenapa hadzaini dengan ya dan nun didahului oleh ba, dan juga kedudukan kedua dia sebagai apa? Mudhafun ilaih. Kalau marfu jadinya hatani. Pergilah dengan membawa kedua sandalku ini, kemudian siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini yang ia bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, dengan hati yang meyakininya, bahwa berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Maka syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkannya adalah hatinya harus yakin dengannya, kalimat tauhid, serta tidak ragu-ragu terhadapnya. Makanya kita perlu untuk mengulang-ulang daripada melafadzkan la ilaha illallah dan juga mengilmui la ilaha illallah. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka yang disyaratkan yaitu masuk surga juga tidak ada. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-yaqinu al-imanu kulluhu was-sabru nisful iman. Yakin adalah iman secara keseluruhan dan sabar adalah sebagian dari iman. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang yang yakin dengan la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah yang tiada sekutu baginya dan akan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud berkata, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan kefahaman tentang agama. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dan memudahkan kita ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan monggo? Silakan.